Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau pendidikan yang berpihak pada murid. Bersama saya Diajeng Paramita Asri, mari kita simak bersama-sama. Kita mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantoro mengemukakan hakikat pendidikan, yaitu seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Nah, sedangkan pengajaran ini dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Lalu, apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu adalah untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat atau alam dan kodratnya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik menuntun anak-anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan 4 hal terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan tugas kita sebagai pendidik. Yang pertama, penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, alasan yang kontekstual penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, hasil penerapan gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Dengan begitu, kita akan bisa mewujudkan pendidikan yang pihak pada murid. Selanjutnya, ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dapat 8 aspek mengenai gagasan tersebut. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang berasaskan trikon. 3. Tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. 4. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 5. Pendidikan berpusat pada murid. 6. Pendidikan budi pekerti. 7. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. 8. Belajar sambil bermain. Nah, kemudian apa sih mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan? Ki Hajar Dewantoro mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Artinya, di depan memberikan teladan, di tengah-tengah membangun semangat atau kemauan peserta didik, dan kemudian di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Nah, sebagai pendidik, kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menetapkan asas trikon yaitu kontinuitas atau tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi atau pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Nah, ketiga asas trikon ini haruslah kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan belajar murid. Kemudian, murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Selanjutnya, tripusat pendidikan sebagai sumber belajar. Nah, tripusat pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya ini secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari 1. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarga. 2. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah. Dan akhirnya proses pendidikan diserahkan kepada pihak sekolah. Yang ketiga, masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Kemudian pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Nah, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini, Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing.
Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan pada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid ini menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model, dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Nah, sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya belajar manusia di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan komunikasi dalam bekerja dalam tim, wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Nah, budi pekerti ini juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, budi pekerti ini menjadi bagian tak pisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Yang selanjutnya adalah mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir, kreatif, mengembangkan bakat atau minat, tapi kebebasan itu bukanlah berarti kebebasan mutlak. Diperlukan tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Langkah selanjutnya adalah belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Nah, ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Subbab yang kedua yang akan kita bahas adalah alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, kita sudah mengetahui bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sangat relevan jika diterapkan pada zaman sekarang ini. Apakah masih ingat dengan inti filsafat dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Betul, inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah perubahan. Kita ibaratkan pendidikan ini seperti tata surya, yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan yang bersifat dinamis, tidak boleh statis. Maka dari itu, perubahan bersifat kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Di belakang memberikan dorongan, mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensi. Kemudian membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. Selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid.
Sebab yang ketiga adalah hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Murid haruslah diberikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Lalu, saya akan memaparkan penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan seperti Budaya 5S, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, pembiasaan harian kebersihan kelas, infak tiap Jumat, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga literasi. Kemudian penanaman karakter cinta lingkungan seperti membuat taman mini di kelas, pemilahan sampah, pembuatan kompos dari sampah, lalu ekobrik dari sampah plastik. Selanjutnya adalah pembelajaran menyenangkan dan berpihak pada siswa. Lalu, penerapan lainnya yaitu melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran agar mereka tidak bosan dan semangat dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu penerapan selanjutnya yaitu disiplin positif atau memberikan dampak baik bagi peserta didik atau siswa. Subbab terakhir adalah tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, penyemangat dan pendorong untuk murid. Lalu, apa sih solusinya? Solusinya yaitu menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan, dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar. Karena bermain merupakan kodrat anak-anak. Kemudian tantangan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak, dan bermakna pada murid. Lalu apa solusinya? Solusinya yaitu membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk menyukseskan program sekolah. Lalu apa solusinya? Solusinya musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Selamat bertemu kembali, bye-bye.